Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dan yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Bagaimana sih kita memahami moderasi beragama secara sederhana, dan apakah ada dalam ajaran agama, terutama agama Islam, tentang moderasi beragama, melihat pada saat ini fenomena agama ekstremisme, radikalisme, dan bahkan kebencian-kebencian terhadap agama itu sangat meningkat. Oleh sebab itu, ini sangat relevan dan sangat urgen untuk kita pahami bersama apa sebenarnya moderasi beragama dan ajaran agama yang moderat seperti itu. Oke. Yang pertama kita harus memahami dulu makna moderasi. Pada dasarnya moderasi itu berasal dari bahasa Latin yang dibaca moderatio, yang mempunyai makna atau arti kesedangan, tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi. Itu adalah moderasi. Itu harus dipegang, berarti ada di tengah-tengah, bertindak sedang-sedang tetapi tidak melebihkan atau tidak mengurangi. Dalam bahasa Inggris diserap menjadi moderation, atau dalam bahasa Prancis disebut la moderation, ya. Ini juga mempunyai makna atau pengertian average atau rata-rata atau core inti, ya, atau juga mempunyai makna standar baku seperti itu, dan non alienate, ya, tidak berpihak. Jadi makna moderasi dalam bahasa asal dan serapannya itu mempunyai makna yang sangat bagus secara konseptual. Dan bagaimana sebenarnya nanti kita bisa mengaplikasikan? Saya akan memberikan awal-awalnya saja secara sederhana. Apakah ada dalam bahasa Arab? Ada. Moderasi dalam bahasa Arab itu berasal dari kata wasato atau wasatia atau tawasud, ya. Bentuknya nanti ada mengatakan tawasud, wasato atau wasatiyah, yang mempunyai makna di tengah-tengah, menyeimbang seperti itu, atau mempunyai prinsip atau sama halnya dengan i'tidal, adil, atau tawazun, berimbang. Pertanyaan yang sangat menarik nanti saya akan berikan, sehingga dalam bahasa Arab moderasi itu mempunyai padanan makna dengan wasatiyah, tawasud, atau wasato, seperti itu. Maknanya apa? Di tengah-tengah. Ini yang harus digembor, yang harus kita kampanyekan, dalam konteks kehidupan beragama, plural, dan juga meningkatnya terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Oleh sebab itu, diserap dalam bahasa Indonesia mempunyai makna dua. Yang pertama itu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi tidak sampai ekstrim karena sudah kurang dulu, atau menghindari hal-hal yang ekstrim. Lantas bagaimana sebenarnya ajaran agama berbicara tentang moderasi? Nah, ini ketika secara konseptual agama berbicara tentang moderasi. Ada dalam surat Al-Baqarah salah satunya yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya menjadikan kalian atau kamu semua sebagai umat yang wasato, di tengah-tengah. Apa sih sebenarnya ajaran dari ayat ini? Kalau kita lihat asbabun nuzulnya, Ibnu Jarir At-Tabari itu bercerita bahwa ini menyangkal anggapan-anggapan yang berlebihan dari orang-orang Nasoro pada masa itu, yang menganggap secara teologis Isa itu adalah, atau Nabi Isa sebagai
Tuhan atau anak Tuhan. Padahal secara teologis Islam, ajaran agama dalam konteks Islam itu berbicara Allah itu tidak lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan juga tidak mempunyai anak seperti itu. Jadi ada pemahaman berlebihan dari orang Nasoro pada masa itu yang menganggap bahwa Isa itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan seperti itu. Dan juga ini menanggapi dari anggapan-anggapan yang datang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu yang membunuh, mengurangi dalam memahami agama ya, dengan cara membunuh nabinya, menyangkal nabinya, dan tidak mempunyai adab, tidak mempunyai satu kepekaan, kemuliaan terhadap utusan-utusan Allah seperti itu. Sehingga turunlah ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini anggapan memberikan jawaban terhadap orang Nasrani dan juga orang Yahudi terhadap anggapan teologis tentang Allah atau tentang anggapan bahwa anak Tuhan, Isa itu sebagai anak Tuhan, atau mengurangi pemahaman dan membunuh nabinya seperti itu. Nah, ini kan Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana berpihak atau tidak berpihak dalam memahami, dalam sikap dan berperilaku dari sifat yang berlebih-lebihan atau mengurangi. Ada hadis Nabi juga mengajarkan yang bercerita khairul umur awsatuha. Baik-baiknya umur atau bagus-bagusnya suatu perkara itu ada di tengah-tengahnya. Makanya tengah itu bukan berarti kita tidak memihak, tidak, tetapi kita mencari dua arahan atau dua konsep-konsep yang ada dalam yang berlebih-lebihan atau mengurang-urangi, sehingga kita bisa mengambil sikap seperti itu. Oke, lantas bagaimana sih, apa sih itu moderasi beragama? Karena Al-Quran sudah ada dan juga dalam hadis juga ada. Sekarang apa sih moderasi beragama? Kata wasid bahkan juga diserap dalam bahasa Indonesia ya, yang mempunyai 3 arti, yaitu penengahan, perantara, atau pelerai ya, dari orang yang berselisih. Dalam konteks beragama, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang atau paradigma sikap ya, cara pandang kita, sikap kita dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, tidak memihak salah satu dari dua orang yang berselisih. Jadi kita bisa dikatakan tawasud kalau sudah ada dua ujung, apakah itu berlebih-lebihan atau mengurang-urangi, yang selalu bertindak adil ya, dan tidak juga berekstrim dalam memahami ajaran agama. Itu yang disebut dengan moderasi beragama, ialah cara pandang, sikap, perilaku, mengambil posisi tengah yang selalu berbuat adil dari tatorruf atau orang yang berlebihan, atau taksir orang yang mengurang-urangi, atau liberalisme dalam beragama. Lah, terus moderasi beragama itu apakah agama baru atau madhab? Tidak, moderasi agama itu sebenarnya bukan agama baru, juga bukan madhab baru, tetapi ajaran Islam yang harus disebarkan kepada seluruh umat manusia. Dalam memahami ajaran agama, dalam berperilaku, dalam bersikap, itu adalah moderasi beragama, bukan madhab dan juga bukan agama. Terus moderasi beragama mengejawantahkan dan membuka dialog pada kutub kanan, kutub ekstrim, dan juga kutub kiri, liberalisme, yang menjadikan pertimbangan dalam menghidupkan prinsip moderat ya. Dua konteks tadi itu, tatorruf dan taksir itu dilihat untuk menjadikan sikap kita moderat supaya dewasa. Oke, itulah moderasi beragama yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Saya tunggu. Assalamualaikum.